Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Hadirin pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya cintai dan Allah Ta'ala muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang budiman diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang punya kesulitan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Apabila ada yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sahabat Ustadz Kampung DMT dibanyakkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari balahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah muliakan, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saya akan melanjutkan kajian yang berjudul yaitu yang membatalkan wudhu atau yang menggugurkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu ada beberapa versi, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang membatalkan wudhu itu ada 4. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang membatalkan wudhu itu ada 5. Yang insya Allah saya akan mengambil yang membatalkan wudhu yang 5 sesuai dalam kitab takrib. Kalau kitab Safinah itu ikhtisor, artinya diringkas, jumlahnya ada 4. Tapi saya insya Allah akan yang mengambil yang jumlahnya 5. Seperti dauhan musonib yang bunyinya adalah waladi yungkidul wudu'a satu asya, yang artinya sesuatu yang membatalkan wudhu itu jumlahnya ada 5. Yang 5 itu ke 1 ma kharaja min ahadis sabilain, artinya keluar sesuatu dari kelamin, baik kelamin depan disebutnya kubul pakai mim, kalau kelamin belakang disebutnya dubur bahasa Arabnya. Jadi bahasanya ada kubul, ada dubur. Kalau kubul kelamin depan, kalau dubur kelamin kiri. Yang keluarnya itu apa? Yang keluarnya itu macam-macam. Ada yang keluar berupa yaitu yang biasa. Yang biasa itu yang udah ada, seperti air kencing, ya itu udah biasa ya. Atau yang keluarnya itu
umpamanya dari belakang, dari kelamin belakang, dari dubur itu apa caduk ya, caduk ya, BAB. Nah, atau yang jarang tapi suka ada ayah darah, keluar darah itu membatalkan wudhu. Atau umpamanya keluar dari alat kelaminnya itu naudzubillah kayak khosok. Khosok itu seperti batu kecil, apa namanya? Kayak kisik ya, keluar kisik itu membatalkan wudhu. Itu yang jarang, tapi ada. Atau seumpamanya mohon maaf keluar dari duburnya itu cacing. Dari ruang belakang ada ya. Kadang-kadang kalau yang keramian itu ya, kalau bahasa Sundanya kalau makan nasi kurang matang tuh kayak keramian. Akil yang tai. Nah, ada keluar itu cacing. Itu juga membatalkan wudhu. Jadi ya. Baik yang keluarnya itu baik yang suci atau yang najis. Nah, seperti yang suci, seperti tadi kayak batu itu suci. Kalau yang najis tadi seperti darah atau nanah itu juga membatalkan wudhu. Ada juga yang keluar dari itu dari kubul atau dubur, dari kelamin depan atau kelamin belakang, seperti yaitu adalah kentut. Nah, kadang-kadang juga ada kentut itu dari belakang udah banyak ya, udah biasa. Kadang-kadang dari kelamin depan, dari kubul ada yang kentut itu kadang-kadang. Ada yang kentut gitu. Nah, kentut dari kelamin depan ada juga. Itu kentut itu Pak Kamim, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau telah berkata, kentut itu ada yang disebut pasak, ada yang disebut durot. Nah, bahkan ada juga sebagian ulama ini Pak Kamim, kentut itu menurut sebagian ulama dalam kitab Misbah telah menceritakan kentut itu dibagi 3 bagian. Jadi itu ada tilu gitu. Nah, satu ada kentut bila sautin sadidin sumia paswah. Ada kentut yang tidak ada suara, tidak bunyi, tahu-tahu udah bau. Gitu ya. Itu paling bahaya itu ya. Kentut itu. Kayak kadang-kadang bisa jadi fitnah kepada orang lain. Kayak kita lagi bersama teman bertiga atau berempat berlima lagi ngopi, lagi makan-makan, tahu-tahu ada yang kentut tapi nggak ada suara, tahu-tahu bau. Kadang-kadang kita bisa nuduh orang lain, kamu kentut ya? Enggak. Kamu? Enggak. Oh saya. Mohon maaf saya. Nah, itu namanya disebutnya kentut yang tidak ada suaranya, disebut paswah. Yang kedua, ada kentut yang bunyi, tapi bunyinya alon, kecil, ya, kayak ucing kecekek gitu ya, atau tut gitu ya. Gitu. Itu disebutnya ditasgir itu dikecilkan, disebutnya puhet gitu ya. Nah, yang ketiga, ada kentut yang bunyinya tali. Kayak bleson gitu. kayak anak-anak itu kayak lodong gitu ya, beleduk gitu, dut gitu ya, dat dit dut gitu ya. Nah itu yang kentut tarik itu disebutnya adalah durot. Nah, karena kadang-kadang ada kentut yang bunyi tarik tapi baunya kurang. Kadang-kadang ada kentut yang tidak ada suara tapi baunya luar biasa. Yang tadi yang pertama yang disebut paswah gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan kentut itu yang ada 4. Yang 4 itu yang mana? Yang 4 itu Pak Kamun kentut ma'abukurihi. Kentut dengan bukurnya disebut busiat. Itu Pak busiat.
Kadang-kadang kentut itu saking talinya kentut sampai keluar dengan bukur-bukur. Itu musiat gitu ya. Itu. Nah, itu semuanya itu membatalkan wudu. Kalau kita mau sholat, maka kita harus wudu lagi. Hadirin pemirsa yang budiman, ada juga yang keluar dari kelamin depan atau kelamin belakang tetapi tidak membatalkan wudhu. Seperti apa? Seperti keluar air mani. Air mani atau air sperma ya. Air mani atau air sperma. Itu kalau keluar itu tidak membatalkan wudhu. Contohnya, kita lagi duduk di depan rumah, ayah anak muda, pas lagi ngopi, lagi udut, inget sama kekasih yang jauh di mata, dekat di hati. Kadang-kadang orangnya jauh di Surabaya, tapi hati kita kayaknya dekat gitu. Ingat sampai menghayal, bayang wajahnya, dibayang ininya, dibayang itunya, sampai-sampai tidak ketahuan keluar itu basah. Keluar mani sperma. Itu kalau kita lagi punya wudhunya tidak batal, tetapi wajib melaksanakan adus. Jadi wudhunya agak batal, tetapi wajib melaksanakan adus, yaitu mani besar. Gitu. Itu mani itu beda dengan keluar air yang lain. Bagaimana perbedaannya Pak Kamim? Perbedaannya, air mani itu diantaranya tandanya ada 3. Air mani itu diantaranya tandanya ada 3. Ke-1, air mani itu warnanya putih atau abu-abu. Jadi putih, sumu keuh gitu ya. Itu cair mani warnanya. Kedua, cair mani itu adalah diantaranya tandanya lengket. Lengket. Jadi lengket, nggak seperti air biasa. Ada nempelan, ada nempel gitu. Lalu tandanya air mani itu diantaranya baunya khasnya kayak bau pemutih. Ada juga yang mengatakan kayak bau adonan roti. Ada juga yang mengatakan kayak bau jambe, gitu tandanya. Lalu tandanya air mani itu kalau keluarnya beda dengan keluar air kencing. Ada enak. Keluarnya ada enak, nggak tahu, tanya aja yang kepada yang pernah keluar. Ada enak. Karena apa? Karena dari enak itu nanti akan jadi anak. Karena tidak mungkin ada anak kalau tidak enak dulu. Pasti kalau ada anak, pasti enak dulu. Gitu. Jadi kalau keluar air mani itu, sperma itu tidak membatalkan wudhu, tetapi wajib adus, yaitu mani besar. Semua manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cair mani, dari air mani. Baik yang kulit putih, yang kulit hitam, yang awaknya gemuk, yang kurus, yang jangkung, yang pendek, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cair mani. Cair mani sumbernya dari makanan. Kalau makanan, hampir semuanya makanan itu bisa jadinya itu terutama padi atau jagung di tanah. Jadi hakikat dari sananya semua manusia itu yaitu dari tanah Nabi Adam. Tapi kesininya dari air mani gitu. Jadi semuanya itu sama. Allah menciptakan yang kaya dari air mani, yang miskin dari air mani, yang
pejabat dari air mani, yang rakyat dari air mani, yang cantik dari air mani juga, yang jelek dari air mani, yang kaset dari air mani, yang tidak kaset dari air mani. Oleh karena itu, semuanya itu Allah ciptakan melalui air mani supaya manusia itu tidak sombong. Sama semuanya dari air mani. Tidak ada beda, umpamanya ini bupati, mohon maaf ya, dibuatnya oleh Allah melalui inten. Enggak. Ini umpamanya Pak RT ya, dibuatnya dari umpamanya dari empe-empe. Enggak. Sama semuanya dari air mani. Oleh karena itu semua manusia yang kulit apapun semuanya dibuat oleh Allah dari air mani, kita itu tidak boleh sombong. Kita itu tidak boleh ada ujub takabur. Kita itu harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa itu hikmahnya lita'arufu, supaya kita itu saling mengenal satu sama lain. Yang putih mengenal sama yang hitam mengenal sama yang putih, yang bahasa Sunda mengenal kepada yang bahasa Jakarta, bahasa Indonesia mengenal bahasa Jawa dan sebagainya, bahasa Belanda, bahasa Inggris dan bahasa Arab dan sebagainya, supaya saling mengenal satu sama lain, bukan untuk sombong menyombongkan, bukan. Hadirin pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, jadi yang keluar dari dubur atau kubul itu, kelamin belakang atau kelamin depan itu, baik dari orang yang masih hidup, jadi orang yang masih hidup. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya yang udah mati? Nah, kayak gini, ada orang yang meninggal. Contohnya Pak Kamim, itu orang yang udah meninggal sebutnya mayit. Mayit itu diadusan, dimandiin, lalu di wuduan, di wuduan. Udah diadusan, udah di wuduan, lalu itu mayit kentut. ada kisah, saya pernah menyaksikan ada mayit udah dimasukin ke lubang kubur, udah ke liang lahat, kentut tarik. Kalau nggak salah itu hampir 5 menit lebih kentutnya. Baunya Masya Allah. Itu batal wudunya? Enggak batal wudu, enggak. Walaupun udah diadusan, walaupun udah di wuduan, enggak batal wudu, enggak. Jadi yang batal wudu itu yang kentutnya orang yang masih hidup. Nah, seperti kita udah wudu kentut batal gitu ya. Kita udah wudu ada yang keluar darah atau nanah atau sebagainya, itu batal wudu. Kalau mau sholat harus wudu lagi. Kalau mayit tidak harus dimandiin lagi, tidak harus di wuduan lagi, udah aja langsung kubur. Kecuali kalau seandainya mayit, kalau masih belum dibawa ke masjid, umpamanya mayit itu buang BAB keluar, umpamanya. Nah, itu kalau bisa supaya tidak nanti dibawa ke masjid supaya tidak berceceran ke masjid, ya nanti pakai kantong, ya kayak seperti mayit yang syariat meninggalnya itu tabrakan, ya itu kadang-kadang keluar darah banyak ya dari badannya. Nah, jadi sebelum kita bungkus, di atasnya pakai kantong supaya darahnya tidak berceceran nanti kalau dibawa ke masjid gitu. Yang kedua, jamaah pemirsa sahabat Ustadz Kampung DMT, yaitu batal wudu itu adalah wanaumu ala ghairi hayatil mutamakini, yang artinya adalah tidur. Nah, jadi orang yang tidur itu hilang akal. Hilang akalnya dengan tidur.
maka tidurnya itu membatalkan wudu. Nah, jadi kalau orang udah punya wudu lalu tidur, walaupun semenit 2 menit itu wudunya batal. Kecuali tidurnya itu tidur orang yang merapatkan pantatnya sama tempat duduk. Nah, kayak tidurnya duduk ya. Kayak kita lagi di masjid menunggu apa? Waktu sholat. Nunggu qomat ya. Nunutan atau kalau Jumatan biasanya kebanyakan orang gitu lagi dengar khutbah itu kadang-kadang dengar khotib, kadang-kadang ada yang tidur. Tapi tidurnya dia merapatkan pantat sama tempat duduk. Nah, itu tidak batal wudu. Karena apa? Karena tidak mungkin kalau orang yang tidurnya merapatkan pantat sama tempat duduk tidak mungkin keluar kentut gitu. Karena apa? Karena kentut itu adalah yaitu dua tali dubur di kelamin belakang. Jadi kontak. Apabila kita lagi tidak tidur, itu mata kita tidak tidur, mata kita belotot. Itu yang belakang nutup. Kalau kita mata tertutup tidur, pasti yang belakang muka, lubang belakang. Lihat aja, mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang kaset, mau yang biasa, kalau lagi tidur pasti matanya tertutup, lubang belakangnya, liang duburnya pasti muka gitu. Jadi tidak mungkin gitu. Kecuali tidurnya para nabi, para rasul. Karena tidurnya para nabi, para rasul itu tidurnya cuma matanya doang, tetapi hatinya tidak tidur. Itu para nabi rasul itu tidurnya itu cuma matanya doang, tapi hatinya tidak tidur, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kalau kita mata tertutup, hati juga tertutup. Tidak ingat apa-apa yang tidur. Yang tidur ajak gelut. Ngelawan mual, gak lagi tidur. Kan saya berani sama orang 1.000 orang. Asal orangnya itu lagi tidur. Kalau lagi hidup, lagi gak tidur, satu pun saya takut. Saya berani. Kalau orangnya lagi tidur. Gitu. Jadi pemirsa, sahabat DMT yang budiman, jadi tidur itu membatalkan wudu kecuali tidurnya merapatkan pantat ke tempat duduk ya. Itu baru 2 ya Pak Kamim. Ya mungkin insya Allah akan nanti disambung lagi karena berhubungan dengan waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya, umumnya untuk pemirsa semuanya. Mudah-mudahan kita sekali lagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yaitu rezeki yang berlimpah-limpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hud masuk pada makadar, kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.